Ya, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia. Kini istilah Liga Korupsi Indonesia muncul sebagai gambaran ironi. Liga Korupsi Indonesia. Klasemen Liga Korupsi Indonesia ini memang luar biasa. Klasemen Liga Korupsi Indonesia. Rakyat Indonesia kembali dikejutkan oleh skandal mega korupsi yang kian mencoreng wajah bangsa. Ya, dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga terkait pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax telah menimbulkan kerugian negara yang sangat fantastis, yakni mencapai 193,7 triliun rupiah. Bahkan, angka kerugian itu hanya sepanjang tahun 2023 atau cuma setahun. Sedangkan praktik korupsi ini diduga berlangsung sejak tahun 2018 atau selama 6 tahun lamanya. Terang saja, angka ini menjadikannya salah satu kasus dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah industri energi Indonesia. Bahkan bisa dikatakan menjadi juara pertama dalam liga mega korupsi di Indonesia. Oke, kita bicara kerugian dalam setahun, 193,7 triliun. Untuk memberikan perspektif, mari kita bandingkan angka tersebut dengan anggaran kementerian yang vital. Misalnya, total anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI mencapai 165 triliun rupiah. Ditambah anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekitar 30 triliun rupiah. Ini berarti dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertahanan negara justru lenyap akibat praktik korupsi yang sistematis. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dari jajaran pejabat Pertamina Patraniaga. Modus operandi mereka melibatkan pembelian Pertalite RON 90 dengan harga Pertamax atau RON 92. Kemudian melakukan blending di storage atau depo untuk meningkatkan oktan menjadi RON 92. Ya, praktik ini jelas melanggar aturan dan merugikan konsumen yang membayar lebih untuk bahan bakar berkualitas lebih rendah. Namun, ini hanya sebagian dari permasalahan. Kejaksaan Agung juga mengungkap bahwa skema korupsi ini lebih luas dari sekedar pengoplosan BBM. Kerugian 193,7 triliun berasal dari beberapa komponen utama, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri yang tidak sesuai kebijakan pemanfaatan energi nasional. Minyak mentah dari kontraktor atau kontrak kerjasama KKKS yang seharusnya diproses di dalam negeri malah dijual ke luar negeri dengan harga yang rendah. Sehingga negara kehilangan potensi pendapatan yang signifikan. Selain itu, terdapat kerugian akibat impor minyak mentah melalui broker sebesar 2,7 triliun. Broker yang terlibat dalam kasus ini diduga telah memanipulasi harga jual minyak kepada Pertamina sehingga harga yang dibayarkan jauh lebih tinggi daripada harga pasar yang seharusnya. Ini terjadi karena diduga ada pemufakatan jahat antara pejabat Pertamina dan broker yang telah menentukan harga sebelum tender. Kerugian negara juga berasal dari pemberian kompensasi pada tahun 2023 sebesar 126 triliun rupiah. Kompensasi ini diberikan untuk menutupi selisih harga BBM yang tinggi akibat impor minyak mentah yang tidak efisien. Kemudian selain itu, subsidi BBM yang dikeluarkan pada tahun 2023 mencapai 21 triliun rupiah. Yang dimana jika tata kelola minyak mentah dilakukan dengan lebih transparan, subsidi ini bisa saja ditekan menjadi jauh lebih rendah. Kasus korupsi ini berdampak luas terhadap ekonomi negara. Impor minyak mentah dengan harga tinggi meningkatkan harga dasar dari bahan bakar minyak atau BBM, yang pada akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan subsidi dalam jumlah besar. Jika saja impor dilakukan dengan harga wajar,
subsidi yang diberikan bisa jadi jauh lebih rendah, sehingga APBN bisa lebih hemat dan mengalokasikan dana ke sektor yang lain. Kawan-kawan Gemapos, akibat korupsi ini, harga BBM di Indonesia menjadi lebih mahal dari seharusnya. Masyarakat harus membayar lebih untuk membeli bahan bakar yang berimbas pada meningkatnya biaya transportasi dan operasional berbagai sektor industri. Hal ini berkontribusi pada inflasi yang lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kasus ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kebijakan energi nasional. Seharusnya, Indonesia mengutamakan produksi minyak mentah dalam negeri sebelum impor. Namun, dalam praktiknya, pejabat Pertamina mengabaikan produksi dalam negeri dan lebih memilih impor dengan harga yang lebih tinggi. Hal itu tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Sebentar, ini mulainya dari tahun 2018 dan aturannya tahun 2018. Cukup aneh. Oke, lanjut. Pemerintah harus segera mereformasi tata kelola energi agar kasus serupa tidak kembali terulang. Transparansi dalam pengadaan minyak mentah dan produk BBM harus ditingkatkan. Setiap proses impor harus dilakukan secara terbuka dengan pengawasan ketat dari lembaga independen untuk memastikan tidak ada permainan harga yang merugikan negara. Sistem tata kelola memang harus diperbaiki untuk kemudian menutup celah perilaku lancung para pejabat melakukan tindakan korupsi. Jangan sampai ada kesan upaya bersih-bersih di tubuh Pertamina hanya untuk bantalan mengganti pemain lama dan memasukkan pemain baru yang juga penggasak uang rakyat. Nanti hasilnya sama saja. Kemudian, Indonesia juga harus mengurangi ketergantungan pada impor dengan mengoptimalkan produksi minyak mentah dalam negeri. Jika minyak mentah yang diproduksi oleh KKKS dapat diserap oleh kilang dalam negeri, kebutuhan impor akan menurun dan negara tak perlu bergantung pada broker yang seringkali memainkan harga. Kemudian yang terakhir, pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Jika hukuman bagi pelaku korupsi tidak cukup berat, akan ada celah bagi pejabat lain untuk melakukan hal yang sama di masa depan. Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa kasus ini menjadi contoh bagi semua lembaga bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi dan akan ditindak dengan keras. Apalagi bahasanya soal penanganan kasus korupsi tata kelola. Ini bisa kita maknai sebagai penanganan dari hulu hingga hilir. Tentu tersangkanya bisa saja bukan cuma 9 orang tadi. Oh ya, terkait dengan dugaan pengoplosan BBM yang kian membuat rakyat kecewa karena mereka yang telah berupaya tidak menggunakan BBM bersubsidi kini harus menelan kecewa. Bahkan setelah berbagai upaya klarifikasi yang dilakukan, rakyat masih saja ragu dengan kualitas BBM dari Pertamina. Kita tentu saja tidak bisa menyalahkan mereka-mereka yang kecewa. Justru Pertamina yang harus peka atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat hari ini. Ketika Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri kemarin meminta maaf kepada masyarakat atas kasus korupsi, publik tentu akan mengapresiasi. Tapi ingat, meminta maaf saja tidaklah cukup. Setelah perminta maaf, kasus itu mesti menjadi momentum bagi Pertamina untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Bersih-bersih atas perilaku tak bermoral dalam tata kelola minyak mentah dan BBM mesti berlangsung sistematis dan konsisten. Jika bersih-bersih ini dilakukan dengan serius, kepercayaan rakyat yang sempat terkikis diharapkan bisa kembali menguat. Tak harus dimulai dari nol seperti slogan SPBU Pertamina. Selain itu, bersih-bersih ini bisa menyelamatkan kerugian negara yang hasilnya mungkin bisa saja lebih dahsyat dibandingkan sekedar langkah efisiensi anggaran yang sedang dijalankan hari ini. Kita percaya Indonesia kaya, tapi kekayaan itu jangan hanya bagi penjahat dan pencuri uang rakyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.